Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ambil satu video. Oke, kita bacakan Sobat RH sekalian. Terkuak wartawan senior ini sudah lihat dokumen utang Anies, temuannya sangat mengejutkan. Apa itu? Populis Jakarta baru-baru ini publik dihebohkan dengan pengakuan ex tim ses Anies Baswedan, Sandiaga Uno ketika maju ke Pilkada DKI 2017, yakni Waketum Golkar Erwin Aksa. Hal tersebut disampaikan dalam acara podcast di akun YouTube Akbar Faisal. Erwin mengungkap adanya utang piutang antara Anies dan Sandi dengan nominal mencapai 50 miliar rupiah. Kegaduhan tersebut pun disoroti oleh wartawan senior dari Forum News Network FNN yaitu Hersu Beno Arif Hersu. Ia mengatakan bahwa dirinya mencoba untuk menelusuri masalah tersebut. Ia juga mengaku melihat dokumen tersebut dari kubu Anies yakni Sudirman Said. Saya akhirnya sempat melihat dokumen ini, saya diperlihatkan oleh Sudirman Said. Ada 3 dokumen yang ditandatangani Anies Baswedan, ucap Hersu di kanal YouTube Hersu Beno Point, dikutip Populis. Meskipun tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut secara langsung ke publik, Hersu mengatakan bahwa utang tersebut confirm atau benar adanya dan lengkap bermaterai. Fakta pertama, saya kira utang piutangnya betul, ucapnya. Di situ ada perjanjian 20 miliar dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies, tapi langsung diserahkan ke tim kampanye Gerindra PKS. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar, dengan begitu total utangnya 50 miliar ucapnya. Jadi sepertinya dokumen yang dilihat Hersu ini dokumen pertama dan dokumen kedua sepertinya, bukan dokumen ketiga ya yang saya dapatkan juga. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya, dokumen pertama itu sepertinya, karena saya tidak lihat sendiri ya, dokumen pertama itu yaitu pengakuan utang 20 miliar. Itu untuk putaran pertama. Nah, dokumen kedua itu pengakuan utang 30 miliar, maka jumlahnya 50 miliar. Uang itu diperkirakan dari Sandiaga Salahuddin Uno. Makanya kemudian dibilang utang 50 miliar. Ya. Oke, itu dokumen pertama dan dokumen kedua. Tapi pada dokumen ketiga yang saya dapatkan dan jelas tertera, maka utang piutang itu akan dianggap lunas kalau seandainya mereka memenangkan Pilkada DKI. Sekali lagi Sobat Era sekalian, saya bacakan ya, dan juga bisa dilihat di video-video sebelumnya yang sudah saya bacakan. Jadi itu dokumen 1, dokumen 2 50M. Tapi dokumen 3 ya, itu surat pernyataan pengakuan utang 3 ini mengatakan bahwa surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama yang dibuat tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar dan surat pernyataan pengakuan utang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar. Jadi memang ada surat pengakuan utang 1, pengakuan utang 2 ya. Kemudian poin kedua dari surat pernyataan pengakuan utang 3 ini, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman 3 pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini ya. Jadi tanggal yang disebut di bawah itu ada tanggal 9 Maret. Ini untuk putaran kedua ya. Di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI. Jadi putaran kedua di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno langsung kepada tim kampanye. Jadi pinjam lagi ke Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1 dan pinjaman 2 dan pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar. Ya. Kemudian saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga.
Jadi sobat era sekalian, bisa jadi pinjaman 1 dan 2 dana sendiri oleh Sandiaga Uno 50M, dan pinjaman ketiga dia hanya menjadi perantara saja, yaitu 42M ya. Jadi pihak ketiganya kita tidak tahu. Nah, Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, pinjaman 2 maupun pinjaman 3 bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI karena dana yang dijanjikan oleh Bapak. Saya tidak tega menyebut namanya, Bapak titik-titik garis miring anaknya juga. Jadi ini Bapak dan anak yang disebutkan titik-titik pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak yang tadi titik-titik dengan Partai PKS dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. Jadi sebenarnya ada bohirnya ya untuk menyumbang dana kampanye kepada PKS dan Gerindra, tetapi belum tersedia. Cuma kita tidak tahu apakah akhirnya sudah tersedia atau tidak sampai akhir atau sampai sekarang ini. Saya berjanji dan bertanggung jawab ya akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga S. Uno tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Tadi pihak penjamin tadi ya, yang Bapak dan anak tadi yang disebutkan. Kemudian dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian yang membuat pernyataan Jakarta 9 Maret 2017, Anies Rashid Baswedan. Jadi sobat era sekalian, apa yang dilihat Ersu dan diberitakan ya, saya tidak tahu, kelihatannya kurang lengkap ya, karena tidak ada dokumen ketiganya. Dokumen 1 dan dokumen 2 saya tidak baca. Apakah ada pernyataan kalau menang selesai, tapi pada dokumen 3 ini jelas bahwa kalau menang maka dianggap lunas. Tinggal diatur mekanismenya, tapi pengaturan tentang lunas dan tidaknya sudah masuk di dokumen 3 ini sebagai katakanlah perjanjian di bawah tangan ya. Jadi perjanjian politik. Itu sobat era sekalian ya, melengkapi apa yang ditulis oleh populis dengan mengutip Hersu Beno Arif. Jangan sampai kemudian tambah simpang siur beritanya. Nah, dokumen ini sekali lagi ya adalah dokumen yang ketiga atau dokumen yang terakhir. Saya tidak tahu apakah ada dokumen yang keempat ataukah ada dokumen yang berbeda. Tapi tentu pihak-pihak yang disebut di sini bisa membantahnya kalau dokumen ini tidak benar. Sekali lagi kalau tidak benar silahkan dibantah. Begitu ya saudara sekalian. Itu saja ya, mudah-mudahan ini lebih memberikan klarifikasi lagi dan soal utang piutang ini lebih clear. Sekali lagi summary-nya, utang itu ada bukan tidak ada karena Anies sendiri yang membuat pengakuan utang 1 20M, pengakuan utang 2 30M dan pengakuan utang 3 42M. Jumlahnya 92M. Tapi berdasarkan poin 7 dari pengakuan utang yang ketiga, maka semua utang itu akan dianggap lunas kalau Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017. Simpel kan? Jadi saya tidak membela Anies, tidak membela siapapun, hanya menyatakan fakta yang sesungguhnya bahwa ada utang 20, 30, 42 dan itu dianggap lunas ketika mereka menang. Iyalah, karena kan dianggap sebagai dana kampanye. Tapi sesungguhnya kenapa Anies berani berutang? Karena ada penjaminnya. Penjaminnya adalah Sandi sendiri dan 2 orang yang namanya tidak saya sebutkan dalam dokumen pengakuan utang ketiga itu, yaitu ayah dan anak. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini mencerahkan, mengklirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.